Hai Sahabat Brawijaya, perkenalkan nama saya Shirley Anggreni Tunggadewi, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis uroginekologi rekonstruksi. Saya dari Brawijaya Hospital Antasari. Saya angkatan 91, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kemudian saya melanjutkan PTT, pengabdian saya di Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian saya melanjutkan S2 saya di Universitas Gadjah Mada, Magister Manajemen Rumah Sakit. Kemudian saya melanjutkan pendidikan spesialis Obgyn di FKUI dan selanjutnya subspesialis saya dari FKUI juga uroginekologi rekonstruksi, dan saya mulai berpraktek di uroginekologi rekonstruksi sejak tahun 2013. Kenapa ya saya pengen jadi seorang dokter? Pertama-tama mungkin saya melihat sosok ibu ya. Ibu saya seorang dokter juga yang bekerja cukup intens ya setiap harinya, dan saya pikir, oh keren juga ya, maksudnya seorang wanita karir tapi bisa mengurus anaknya. Jadi saya pikir mungkin saya nanti akan melakukan pekerjaan seperti ibu, bekerja tapi bisa juga ikut serta mengurus anak saya. Oke, kenapa ya saya pikir juga sebagai ambil spesialis obstetri ginekologi. Pada saat mau masuk sekolah saya berpikir, selama ini dokter itu identik dengan mengobati penyakit gitu ya. Datang orang sakit, selesai sakit, sembuh. Tapi kalau kita ngambil obstetri ginekologi, itu saya berpikir sejak datang hadir ke hadapan kita, itu pasien dalam keadaan bahagia, gembira, berharap ini perjalanan kehamilannya sampai dengan persalinan 9 bulan ke depan itu membuat kehidupan keluarga menjadi bahagia, happy, mukanya cerah, ceria, dan itu bonding kita pun tidak sangat sesaat cuman karena satu saat berobat terus selesai, tapi satu saat itu kita bonding dengan pasien itu, dengan ibu hamil ini adalah selama 9 bulan. Setelah itu, setelah melahirkan, kemudian nanti ada pemeriksaan pasca melahirkan dan sebagainya. Jadi cukup intens hubungan kita dengan ibu hamil atau pasien-pasien kita, sehingga tidak tidak mengenal mungkin tidak mungkin, karena kita justru dengan bonding yang selama 9 bulan lebih ini, kita menjadi lebih kenal, lebih ada trust, lebih ada kepercayaan antar kami, dari pasien percaya ke dokter, dokternya juga percaya kepada pasien, senang melihat berusaha melayani ibu-ibu hamil ini. Ini yang membuat saya berpikir bahagia, dan satu lagi adalah saat melahirkan bayi. Ada bayi menangis keluar dan itu berada di tangan kita, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Dan selain kebahagiaan daripada melihat kebahagiaan dari orang tuanya, neneknya, kakeknya, adiknya, kakaknya, kami pun bahagia bahwa alhamdulillah telah lahir seorang bayi lagi ke dunia ini. Oke, selanjutnya kenapa saya pilih subspesialis uroginekologi rekonstruksi. Jadi sejak menjadi dokter Obgyn, saya itu kan berinteraksi dengan wanita. Ternyata wanita itu bukan hanya dalam bentuk seorang wanita reproduksi saja. Wanita itu mempunyai seluruh kehidupan, mulai dari bayi, kemudian dia menjadi anak-anak, dia menjadi wanita remaja, dia menjadi dewasa, dan sampai menopause, terus kemudian dia menjadi usia tua. Nah, perjalanan dari awal sampai akhir ini itu quality of life dari seorang wanita itu juga harus di kita tangani gitu. Jadi tidak hanya kualitas hidup, oh ini hanya hamil atau melahirkan saja. Kualitas hidup nanti pada saat dia sudah menopause, biasanya mulailah keluhan dari gangguan dasar panggul yang berhubungan dengan uroginekologi rekonstruksi ini. Itulah mulai wanita-wanita merasa, wah saya sudah tua, saya nggak perlu apa, oh ini memang karena saya karena usia jadi saya seperti ini. Nah itu jangan, itu harus dibuat menjadi bahwa kita harus mempertahankan quality life kita. Jadi tidak hanya tua itu membuat kita sadar bahwa oh ternyata tua itu begini, sakit dan sebagainya. Tidak, quality of life kita menjadi
wanita yang tetap bisa berproduksi, bisa bekerja, bisa happy, bisa senang, bisa berjalan bersama keluarga dan sebagainya. Momen apa ya yang paling berkesan dalam, saya bekerja sebagai dokter obgyn dan, uroginekologi rekonstruksi? Yang pasti seperti yang saya bilang tadi bahwa momen yang paling berkesan pasti pada saat bayi lahir. Di situ kita alhamdulillah Allah berikan suatu kehidupan baru dan saya melihat kebahagiaan dari mata seorang ibu, bagaimana dia berjuang, kebahagiaan seorang ayah, yaitu keluarga yang lain, nenek, kakek, kakak, adik, dan itu satu keluarga itu memberikan suatu kebahagiaan, aura kebahagiaan, bukan aura kesakitan. Nah, kemudian mengenai kapan dia, uroginekologi rekonstruksi. Kebanyakan pasien saya memang lebih dari usia di atas 50 ya, pasien-pasien sudah menopause dengan gangguan, peranakan turun, dengan gangguan berkemih gini ya. Di situ saya melihat bahwa bonding keluarga itu ada. Tidak, dulu kita mengantarkan anak kita berobat, di sinilah momen di mana seorang ibu diantarkan oleh anaknya berobat. Jadi di situ bahwa kalau ibu itu datang sendiri itu saya sedih rasanya. Tapi kalau ibu itu diantar anaknya, keluarganya, suaminya atau ini, saya merasa bahwa ini anak nih bisa merasakan bagaimana dia dulu dirawat oleh ibunya, sekarang dia merawat ibunya. Hobi saya, dari dulu sebenarnya hobinya tetap sama ya, nonton ya. Kalau dulu mungkin nonton ke bioskop, film. Oh, mungkin waktu kecil saya nonton film kungfu yang berseri, kemudian nonton film pada zaman saat sekolah, kuliah, kemudian mulai pandemi, nah saya mulai nonton yang nggak bisa kemana mana yaitu nonton film-film Korea. Samalah seperti ibu yang lain mungkin saya suka banget nonton drakor. Dan kadang bisa menyita waktu lebih dari waktu me time saya untuk nonton, drakor ini. Selain itu saya juga menemukan suatu bukan hobi ya, mungkin kesenangan baru buat saya dalam 1 tahun terakhir ini saya, bertemu suatu komunitas yang seneng line dance ya. Jadi itu membuat happy, auranya positif sekali, vibes-nya positif, di mana kita bisa mendengarkan musik sambil, berolahraga sedikit, mengeluarkan kalori, tapi happy, tidak capek, ketawa-tawa bersama komunitas, dari teman-teman di line dance tersebut. Oke, kalau ada yang ingin, mengobrol dengan saya atau, diskusi atau cuma pengen tahu apa sih urogen itu gitu, bisa datang ke, Brawijaya Hospital Antasari, saya praktek di hari ini.